Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yunisian, kembali lagi dengan saya Rizky di program acara Komuni Kita. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Unicoms TV. Dan satu lagi, nyalakan bunyi loncengnya. Oke, pagi hari ini kembali lagi dengan saya Rizky dan ada Mas Puji ya. Kemarin kita udah ngomongin terkait proses metode riset kualitatif ya Mas. Nah, jikalau kemarin kita udah ngomongin tentang bagaimana proses metode riset kualitatif, kali ini saya akan mengajak kamu ngobrolin hal yang sering menjadi dilemanya kita ketika hendak melakukan riset kualitatif. Ya, jadi gini Mas, entah itu saya atau teman-teman yang lain barangkali punya dilema ketika mendengar kata kualitatif ini apakah bagian dari metode riset, atau jangan-jangan kualitatif ini merupakan pendekatan dari metode riset gitu. Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus dan mudah-mudahan jawaban saya ini benar tuh ya. Iya. Hasil kontemplasi, hasil membaca beberapa atau sekian banyak literatur yang sudah saya lihat. Iya. Memang ada di antara peneliti seringkali menyebutkan di dalam proses penelitian dia mengatakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Iya. Saya itu hampir berapa tahun itu jadi editor in chief jurnal komunikasi, itu banyak sekali jurnal yang mengatakan itu ya. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif deskriptif. Nah, lalu saya lacak betul itu karena saya ragu dengan lalu saya membaca banyak literatur tentang penelitian kualitatif. Nah, lalu kesimpulan saya, mudah-mudahan betul kesimpulan saya. Saya lebih suka mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif atau penelitian kualitatif itu sebagai sebuah pendekatan. Karena dia dianggap sebagai pendekatan, itu mempengaruhi mindset kita lah. Jadi penelitian kualitatif itu selalu akan dipenuhi oleh satu logika yang mirip. Ya, misalnya soal realitas itu plural ya, bahwa objektivitas bukan tujuan yang utama, generalisasi bukan tujuan utama, tetapi verstehen, memahami, mencari makna ya, dan seterusnya itu. Ya, sehingga informan itu menjadi sangat penting. Nah, itu seluruh penelitian kualitatif sebagai pendekatan pasti dia bermuara pada itu ya. Nah, lalu yang kedua, kalau dia dipahami sebagai sebuah pendekatan berarti ada metode di sana. Iya. Nah, atau beberapa penulis seperti Creswell misalnya, dia mengatakan sebagai strategi penelitian. Jadi di dalam riset kualitatif itu atau pendekatan kualitatif itu ada berbagai strategi penelitian yang dapat kita gunakan. Nah, saya pakai yang ini. Saya lebih melihat bahwa metode kualitatif itu sebagai satu bentuk pendekatan, dan karena dia pendekatan maka di dalamnya ada berbagai strategi. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita pakai. Misalnya etnografi. Nah, ini penelitian lapangan yang mulai sekarang banyak digemari. Lalu ada fenomenologi ya, berangkat dari tradisi filsafat. Lalu kemudian mulai diadopsi oleh ilmu-ilmu sosial yang lain ya, termasuk sosiologi, dan sekarang mulai banyak dipercaya di ilmu komunikasi dan dunia pendidikan. Lalu yang ketiga adalah analisis naratif ya. Nah, ini juga mulai banyak ya, buku-buku tentang analisis naratif, media naratif itu mulai banyak dikerjakan, mulai banyak ditulis, dan penelitian dengan naratif mulai banyak dikerjakan. Lalu yang terakhir ada juga case studies gitu ya. Nah, studi kasus ini juga banyak Nah, bahkan uniknya itu banyak penelitian sebetulnya menggunakan studi kasus, tapi dia sebutkan ini kualitatif deskriptif gitu saja ya kan. Kalau kita baca buku rujukan studi kasus itu ya, deskriptif itu hanya salah satu bentuk dari atau salah satu sifat dari penelitian kasus, karena ada deskriptif, eksplanatif ya, eksploratoris gitu ya dari studi-studi kasus itu. Nah, itu saya kira Rizky ya. Jadi kalau kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengurangi kebingungan tadi lah. Ya betul. Dan benar kontemplasi saya betul. Kesimpulan saya dari membaca sekian banyak literatur.
Iya. Oke Yunisian, gimana? Sudah tahu kan bedanya pendekatan dengan metode riset? Nah, tadi akhirnya dengan Mas Puji kita udah dapat menjelaskan nih, metode riset ini lebih asik atau lebih menarik kalau misalkan kita pahami sebagai sebuah pendekatan dalam suatu penelitian. Nah, kali ini saya juga pengen nanya lagi Mas Puji, terkait bagaimana cara memilih strategi metode riset kualitatif. Ya, tadi saya sudah sebutkan ya, kalau riset kualitatif itu dianggap atau kualitatif itu sebagai pendekatan, maka di dalamnya ada beberapa metode atau ada beberapa strategi penelitian ya. Nah, maka pertanyaan lanjutannya adalah strategi apa yang paling menarik atau yang paling tepat, atau bagaimana cara memilih strategi penelitian yang pas dengan rancangan riset kita. Atau juga apa pertimbangannya gitu. Nah, apa pertimbangan? Ya. Nah, kalau kita membaca literatur dalam penelitian kualitatif itu, maka metode itu selalu ditentukan oleh dua. Ya, yang pertama adalah objek studinya. Iya. Ya kan, Anda tidak bisa meneliti dengan studi kasus kalau objeknya misalnya teks, agak sulit. Iya. Mungkin bisa kalau diada-adain ya, tapi agak susah itu. Nah, jadi objek studi itu menentukan. Maka objek studinya apa? Kalau saya mau melakukan penelitian tentang satu komunitas, satu masyarakat dengan entitas budaya yang sama, ya, maka ini sepertinya etnografi yang paling tepat. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya pengen meneliti sebuah proses, ya, bagaimana krisis terjadi di sebuah perusahaan, bagaimana dia ditangani, strategi komunikasi yang dikembangkan seperti apa, oh ini proses nih. Lebih bagus kayaknya saya akan lihat dengan studi kasus nih, misalnya gitu kan. Iya. Kalau Anda etnografi ya nggak ketemu misalnya, itu sama-sama kualitatif kan. Iya, betul-betul. Gitu. Lalu saya tertarik dengan mungkin ya, ini kan situasi pandemi nih. Betul-betul. Ya, bagaimana wartawan, pengalaman wartawan tentang liputan dalam situasi pandemi, bagaimana dia memaknai peristiwa ini, ya. Kalau begitu objeknya kan jurnalis, pengalaman jurnalis. Iya. Maka kayaknya sih fenomenologi ini yang jadi pertama kali harus kita tanyakan untuk menentukan metode atau strategi penelitian yang tepat adalah objeknya dulu. Objeknya itu tepat atau tidak. Ada banyak mahasiswa datang, Pak, saya mau meneliti tentang makna pesan ya di dalam iklan X gitu. Tapi dia mau pakai etnografi misalnya gitu ya. Nah, itu kan lebih enak misalnya, meskipun ada ya etnografis visual kan. Iya, betul-betul. Nah, tapi kan menurut saya sih bang susah-susah mikir yang lebih lanjut ya, itu kan lebih enak misalnya pakai semiotik ya. Iya, pakai betul. metode analisis teks itu ya, karena memang objeknya lebih enak dibaca dengan metode analisis teks. Nah, lalu yang kedua adalah riset questionnya atau pertanyaan penelitiannya. Jadi pertanyaan penelitian itu selalu menentukan metodenya. Iya. Ya. Nah, pertanyaan penelitian nanti berujung pada tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian. Jadi tujuan saya melakukan penelitian itu mau apa sih? Nah, saya hanya akan memaparkan 4 metode saja yang disarankan Creswell itu, karena saya kira itu yang paling mudah ya untuk kita kerjakan, terutama untuk teman-teman mahasiswa S1. Nah, Creswell itu kan metode itu ada 5 sebetulnya. Iya. Yang satu itu grounded, tapi kalau grounded itu untuk mahasiswa S1 ya terlalu berat lah. Untuk urusan mahasiswa S3 mungkin ya lebih pas. Nah, untuk mahasiswa S1 mungkin ya kita bisa bermain di 4 strategi penelitian. Yang pertama adalah etnografi. Iya. Ya, nah, etnografi itu ciri khasnya adalah yang tadi saya sampaikan, itu pada komunitas sosial, masyarakat sosial yang mempunyai entitas budaya yang sama atau ada setting kultural yang sama. Nah, kalau di dalam penelitian etnografi media atau etnografi audiens, biasanya fokus penelitian etnografi itu pada bagaimana media digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya banyak sekali penelitian tentang etnografi itu meneliti tentang televisi di dalam keluarga. Ya, nah
itu menarik ya. Atau bisa juga misalnya kita meneliti bagaimana teknologi media baru itu digunakan, dipahami dalam satu entitas sosial masyarakat tertentu, komunitas, anak-anak remaja, anak-anak kuliah ya, atau ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian ya, dia mempunyai satu basis nilai atau kultur yang hampir mirip ya. Itu kalau fokus kita pada etnografi. Nah, lalu kita bisa juga masuk kepada tadi yang saya sebutkan tentang pengalaman ya. Pekerja media punya pengalaman ya. Misalnya nih, saya penelitian tahun 2014 kalau tidak keliru ya. Bagaimana jurnalis itu kan dituntut untuk idealis. Iya. Tetapi pemilik pengennya media itu digunakan untuk kepentingan dirinya. Nah, di situ ada proses dialektika. Iya. Ya kan? Nah, pengalaman jurnalis di dalam melawan kekuasaan pemilik itu kan juga menarik untuk diungkap ya. Dan saya ini nggak banyak diteliti ya. Padahal menurut saya itu menarik. Gitu. Nah, lalu yang kedua, jadi kalau fokus kita adalah pada pengalaman, ya, experience, dan kita dari beberapa orang gitu, atau komunitas pengalaman bermedia ya, pengalaman berhubungan dengan media. Nah, ini menarik untuk kita kaji dengan fenomenologi. Nah, lalu yang kedua adalah yang tadi, kalau kita ingin memahami proses dan mengapa proses itu terjadi dalam satu lingkup organisasi tertentu atau dalam satu lingkup masyarakat tertentu, nah misalnya konflik, kerusuhan ya, dan bagaimana komunikasi berperan dalam menciptakan konflik atau meresolusi konflik misalnya, nah, studi-studi kasus itu akan jauh lebih menarik ya. Nah, yang terakhir naratif ya. Semua orang kan punya cerita ya. Coba di antara kita ini mana yang tidak punya cerita ya? Iya, betul. Semua punya cerita. Nah, ketika fokusnya adalah cerita dan itu terkait dengan media, terkait dengan komunikasi ya. Kan esensi komunikasi itu sederhana sebetulnya. Secara filosofis ontologis itu segala relasi sosial yang melibatkan pesan. Ya, atau segala relasi sosial yang dimediasikan. Iya. Ya kan? Jadi seluruh interaksi sosial yang dimediasikan, entah itu melibatkan media atau tidak melibatkan media dalam pengertian media yang kita pahami ya, TV, radio, internet dan seterusnya, maka itu kita anggap sebagai sebuah fenomena komunikasi. Nah, segala cerita yang melibatkan pesan, hubungan manusia dengan pesan, dengan media, itu adalah wilayah studi komunikasi. Nah, itu menurut saya akan lebih tepat kalau kita menggunakan studi naratif. Nah, dengan cara demikian menurut saya mahasiswa punya banyak pilihan. Ya, tidak hanya kualitatif deskriptif. Nah, ya. Ya kan? Iya, betul. Atau paling banter etnografi gitu. Ya kan? Enggak, kita sekarang punya lebih banyak pilihan ya. Ada fenomenologi, ada case studies, ada bahkan sekarang muncul di dalam dunia virtual atau di dalam media baru yang disebut bagian etnografi. Nah, ini saya kira bisa kita gali. Nah, kalau penelitian dengan metode ini kita gali, kan setiap metode punya keunggulannya masing-masing gitu. Iya. Maka saya kira penelitian komunikasi, penelitian tentang media ya, audiens media itu akan jauh lebih hidup ya, dan lebih kaya. Iya. Saya kira itu yang pokok, Rizky. Iya. Oke, Yunisian, tadi kita udah ngobrol bareng Mas Puji. Pastinya pada paham kan? Ya. Sekarang tinggal bagaimana Yunisian memilih menggunakan strategi apa yang sekiranya tepat ketika hendak melakukan riset metode kualitatif. Oke, Mas Puji, terima kasih sebelumnya, dan sama-sama. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Pokoknya buat Yunisian jangan lupa saksikan terus Komunik kita di Unicoms TV. Subscribe, like, komen, jangan lupa loncengnya. Saya Rizky, pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.